Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan seperti yang ada di video. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Silau sekali. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami mengenai sifat-sifat cahaya. Dan yang kedua yaitu setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, kalian diharapkan mampu menyimpulkan mengenai sifat-sifat cahaya. Pertama, Bu Dewi akan menjelaskan mengenai penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, setiap hari aktivitas manusia itu memerlukan bantuan cahaya. Nah, dengan bantuan cahaya, mata kita itu bisa melihat dengan jelas benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa membedakan warna dan kita juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, saat siang hari, kita itu bisa melihat benda-benda di sekitar kita dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kalau di malam hari kita itu bisa melihat benda-benda di sekitar kita dengan bantuan cahaya bulan dan lampu. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak kalau cahaya itu dihasilkan dari sumber-sumber cahaya? Nah, sumber cahaya itu yang pertama ada matahari. Yang kedua ada lampu, yang ketiga ada lilin, dan yang keempat ada senter. Itulah beberapa contoh sumber cahaya. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa cahaya itu memiliki sifat-sifat tertentu loh? Nah, agar lebih jelasnya silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Nah anak-anak, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, sifat ini dapat dibuktikan seperti pada video berikut ini. Pada video tersebut terlihat bahwa cahaya senter pada HP itu dapat merambat lurus ke tembok melalui styrofoam yang telah dilubangi. Nah, apabila salah satu styrofoam itu digeser, nah maka cahayanya itu tidak berbelok, ya kan? Nah, itulah yang disebut bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu ketika kita menyorotkan senter ke depan. Nah, ketika kita menyorotkan senter ke depan, maka cahaya itu akan merambat lurus ke depan. Tidak mungkin cahaya itu akan berbelok-belok, oke? Nah, itulah beberapa contoh pembuktian bahwa cahaya itu merambat lurus. Anak, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, silahkan kalian perhatikan video pembuktian bahwa cahaya itu dapat menembus botol bening. Nah, anak-anak, pada video tersebut itu ketika cahaya pada senter disorotkan ke tembok,
melalui botol bening, maka cahaya senter itu dapat menembus botol dan menyinari tembok. Nah, itulah bukti bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya itu dapat memantul apabila terkena permukaan benda. Nah, pemantulan itu akan teratur apabila cahaya itu mengenai benda yang permukaannya rata seperti cermin. Nah, ketika kita bercermin, itu kan bayangan kita juga ada di dalam cermin. Nah, itulah pembuktian bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, kemudian sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan dengan pembuktian menggunakan gelas yang terisi dengan air. Nah, gelas yang terisi dengan air ini apabila kita celupkan pensil yang panjang, maka pensil ini akan terlihat seperti patah. Kita coba ya, padahal pensilnya lurus. Nah, kalian perhatikan ya, terlihat tidak? Nah, inilah bukti bahwa cahaya itu dapat dibiaskan atau dapat dibolokkan. Cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, contoh penguraian cahaya ini yaitu pelangi. Nah, warna-warna dalam pelangi tersebut itu awalnya terdiri dari satu warna, yaitu warna putih pada cahaya matahari. Nah, kemudian warna-warna ini dibiaskan oleh titik hujan dan kemudian diuraikan sehingga menjadi warna-warna yang cantik, yaitu warna-warna pelangi yang terdiri atas 7 warna, yaitu mejiku, hibi, niu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, kita juga bisa membuktikan bahwa cahaya itu dapat diuraikan dengan menggunakan takram warna. Takramnya ini kita putar-putar seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Nanti akan terlihat takram yang tadinya itu terdiri atas 7 warna menjadi satu warna, yaitu warna putih seperti ini. Kalian bisa melihat? Ya, ini adalah bukti bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Seperti ini nggih. Itulah beberapa contoh penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga dapat mempraktikkan sifat-sifat cahaya tadi di rumah bersama orang tua kalian. Nah, kalian bisa membangun kerjasama dan gotong royong dengan orang tua kalian agar hubungan kalian dengan orang tua kalian itu bisa lebih erat dan lebih harmonis lagi. Nah, anak-anak, kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa cahaya itu dapat 1. merambat lurus, yang kedua dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya itu dapat dipantulkan, yang keempat cahaya itu dapat dibiaskan, dan yang terakhir atau yang kelima cahaya itu dapat diuraikan. Selesai sudah penjelasan dari Bu Dewi. Semoga apa yang sudah Bu Dewi jelaskan mengenai sifat-sifat cahaya tadi bisa kalian pahami, dan semoga penjelasannya juga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum Bu Dewi tutup, Bu Dewi mau mengingatkan bahwa kita tetap harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan, yaitu yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua yaitu memakai masker seperti yang akan Bu Dewi lakukan. Nah, yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Sebelum Bu Dewi tutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, kerjakan tugas kalian, tetap belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pelajari materi selanjutnya. Oke anak-anak? Oke, jalan-jalan ke kota Cimahi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.